slow, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Sukses gantikan peran Asnawi Mangkualam, Yaakob Sayuri dapat acungan jempol Sintayong. Pelatih Timnas Indonesia memberikan pujian kepada Yaakob Sayuri yang sukses menggantikan peran Asnawi Mangkualam. Penyerang PSM Makassar itu langsung menghiasi starting line up dan bahkan dimainkan secara penuh kontra Curaçao. Pertandingan melawan Curaçao menjadi ajang comeback Yaakob Sayuri setelah setahun lebih menghilang. Diketahui terakhir kali pemain asal Kepulauan Yepen, Papua itu memperkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2022 pada medio Juni 2021 lalu. Di mana saat itu Yaakob mencatatkan debut kurang manis setelah digilas Vietnam dengan skor 4 gol tanpa balas. Kemudian dirinya tidak lagi mendapatkan panggilan dari Sintayong, terlebih dirinya juga mengalami cedera ankle. Performa apiknya bersama PSM Makassar di Liga 1 2022-2023 ini kembali membuat Sintayong kepincut memboyong saudara kandung Yance Sayuri tersebut. Yaakob pun berhasil menjawab kepercayaan sang pelatih hingga membantu Timnas Indonesia menaklukkan Curaçao 3-2. 5 kunci sukses kemenangan Timnas atas Curaçao. Diketahui Curaçao yang bertandang ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api harus bertekuk lutut dari tuan rumah. Lantas apa saja penyebab Curaçao tumbang dari Timnas Indonesia meski unggul 7-1 anak tangga di ranking FIFA? Yang pertama, taktik gila Sintayong. Taktik gila Sintayong terlihat dalam laga ini. Sepanjang pertandingan, Sintayong menginstruksikan Mark Locke dan kawan-kawan melakukan high pressing. Terbukti setiap kali pemain Curaçao menguasai bola, setidaknya ada 1 atau 2 pemain Timnas Indonesia yang langsung melakukan pressing. Hal itu praktis menyulitkan pemain-pemain Curaçao untuk mengembangkan permainan. Yang kedua, strategi Remco Bicantini tidak berjalan. Remco Bicantini mengakui strateginya tidak berjalan secara maksimal. Di 20 menit awal, Remco Bicantini mengakui sudah mulai menemui ritme permainan timnya. Sayangnya, di saat bersamaan strategi pelatih Timnas Indonesia Sintayong justru semakin ganas. Alhasil, Remco Bicantini kesulitan mengembangkan permainan. Yang ketiga, daya serang luar biasa Timnas Indonesia. Lini serang Timnas Indonesia masuk kategori luar biasa. Menurut catatan statistik Dimas Derajat dan kawan-kawan membuat 9 shot on target. Lini tengah dan depan Timnas Indonesia juga sanggup memanfaatkan kelemahan Curaçao. Terbukti seluruh gol Timnas Indonesia tercipta setelah memanfaatkan celah di ruang kosong antara dua bek tengah Timnas Curaçao. Yang keempat, bek tangguh Timnas Indonesia. Trio Fahrudin Arianto, Rahmat Irianto, dan Elkan Bagot sanggup meminimalisir peluang yang didapatkan Curaçao, di mana tercatat sepanjang laga Angelo Jangga dan kawan-kawan hanya menciptakan 3 shot on target. Hal itu karena setiap kali pemain Curaçao ingin melepaskan tendangan, 2-3 pemain Timnas Indonesia langsung menutup ruang gerak Juninho Bakuna serta kolega. Maka, tidak heran jika trio tersebut dimainkan secara full 90 menit oleh Sintayong. Yang kelima, minim persiapan. Pelatih Timnas Curaçao Remco Bicantini mengakui minim persiapan merupakan salah satu alasan timnya kalah 2-3 dari Timnas Indonesia. Sekedar diketahui bahwa skuad Curaçao baru tiba di Indonesia pada Rabu 21 September 2022 malam waktu Indonesia Barat. Leandro Bakuna dan kawan-kawan hanya mempunyai sekitar 3 hari untuk beradaptasi dengan cuaca yang ada di Indonesia. Kondisi itu tentu menyulitkan personel Curaçao yang mayoritas mentas di kompetisi Eropa. Jika kembali menang atas Curaçao pada Selasa 27 September 2022, maka Timnas Indonesia berpotensi akan naik ke urutan 152 dunia. Sorotan hasil Timnas Indonesia versus Curaçao, Garuda naik level, Sintayong berkelas. Sorotan menarik mewarnai hasil laga Timnas Indonesia versus Curaçao di FIFA Matchday pada Sabtu 24 September 2022 malam. Diketahui bahwa Timnas Indonesia telah sukses membekuk perlawanan Curaçao dengan skor 3-2 di depan pendukungnya sendiri. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 24 September tadi malam.
Kemenangan melawan Curaçao terasa mengesankan sekaligus menjanjikan jika melihat permainan apik yang ditujukan oleh para pemain timnas Indonesia di atas lapangan. Para pemain Garuda seakan tidak gentar sekalipun menghadapi Curaçao yang memiliki peringkat jauh lebih baik dari timnas Indonesia di ranking FIFA. Terbukti, para pemain timnas Indonesia mampu bermain dengan cukup baik dan tenang sejak awal dimulainya pertandingan. Meski harus kebobolan terlebih dahulu pada awal laga, namun nyatanya ketenangan para pemain seakan tidak goyah. Hasilnya pun timnas Indonesia mampu membalikan keadaan setelah mencetak 2 gol hanya dalam kurun waktu 4 menit saja. Melalui keberhasilan timnas Indonesia saat mengalahkan Curaçao, timnas Garuda akan naik level dalam berbagai aspek. Sentuhan dingin dan strategi berkelas yang diracik oleh Sintayong tentu menjadi kunci utama performa ciamik dari timnas Indonesia tadi malam. Sintayong seakan mampu mengoptimalkan skuad timnas Indonesia dengan sangat baik lewat kecerdikannya dalam meramu sebuah taktik dan juga strategi. Selain itu, aspek fisik dan mentalitas yang ditanamkan Sintayong juga menghasilkan sesuatu yang sangat positif dalam permainan timnas Indonesia. Sintayong pun mengaku memang sudah menekankan para pemainnya untuk tidak takut menghadapi para pemain Curaçao yang kebanyakan memiliki postur tubuh besar. Adapun laga kedua antara timnas Indonesia versus Curaçao akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor pada Selasa, 27 September 2022 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat.